Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat pintar? Insya Allah dalam keadaan walafiat. Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak Ali Afin di sini di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kita masih memperlakukan protokol kesehatan, gunakan masker, berwudulah dan jagalah jarak agar kita terhindar dari virus corona yang saat ini lagi sedang-sedangnya mewabah, yaitu Omikron. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran yang lalu telah kita bahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Sekarang kita bahas tentang salat jamak dan qashar. Baik, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapkan alat tulisnya, perhatikan baik-baik tayangan berikut. Setelah itu kita akan saling berdiskusi. Konsepnya yaitu sholat jamak dan qashar. Jamak, pengertiannya jamak, hukum syarat, sholat yang boleh dilakukan, macam-macam, tata cara dan prakteknya. Begitu juga dengan sholat qashar dan sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar di dalam surat 4 ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darartum, dan apabila kamu berpergian di atas muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu, mengqashar salatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah, orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 4 ayat 101 ini, kita boleh melaksanakan salat qashar. Salat jamak qashar itu merupakan aktivitas salat wajib yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu. Artinya dalam kondisi tertentu. Apa kondisinya? Yaitu ketika kita melakukan perjalanan seperti musafir, ya kan, pelaksananya pun berbeda dari keadaan normal karena adanya yang menyebabkan perbedaan tersebut. Hal yang penting adalah dimanapun kita berada atau kewajiban sholat tidak boleh ditinggal sekalipun keadaannya sangat mendesak. Jadi sobat pintar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat jamak qashar ini dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 101. Ketika kita melakukan perjalanan atau syafar, kita boleh menjamak qashar sholat ini. Karena apa? Karena keadaannya memang khusus, mendesak. Yang pernah karena kita takut bahwa nanti ketika kita tidak melaksanakannya, kita tidak dapat melaksanakan sholat itu. Itu yang utama. Dan yang jelas perjalanan itu tidak untuk maksiat. Salat jamak qashar itu jamak artinya menggabungkan, ngumpulin. Apa yang dikumpulin adalah yang dikumpulin salat fardu. Jadi salat jamak atau salat qashar menggabungkan dua salat fardu yang mana pelaksananya dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Contoh seperti salat zuhur dengan asar. Kita kerjakan kedua-dua salat itu misalnya boleh di waktu salat zuhur, boleh pada waktu salat asar. Terus yang boleh lagi dijamak yaitu maghrib dan isya. Kalau subuh tidak boleh dijamak. Apalagi subuh dijamaknya dengan sholat duha. Fatal ya. Jadi yang boleh dijamak itu cuma 4. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apa hukumnya sholat jamak? Artinya mubah, diperbolehkan. Ingat, diperbolehkan bagi orang-orang yang syaratnya tadi musyafir, perjalanan yang tidak untuk maksiat. Syarat sahnya sholat jamak, nih syarat sahnya nih, dalam perjalanan itu ya, kalau menurut buku 10,6, tapi menurut para alim ulama di buku-buku fikih Safinatun Najah dan lain-lain itu kurang lebih 90 km ya, baru boleh melaksanakan sholat jamak atau jamak qashar. Terus perjalanan itu bertujuan tuh tidak untuk maksiat, bertujuan baik. Dalam keadaan ketakutan, rasa khawatir, boleh seperti perang, sakit, hujan
lebat, angin topan, badai, bencana alam, dan lain-lain. Sholat jamak itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim ini artinya sholat yang dilakukan di depan. Ya, yakni menjamak sholat yang dilaksanakan pada waktu pertama. Contoh sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Terus maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Itu sholat jamak takdim contohnya. Jamak takhir, sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Contoh sholat zuhur dan asar, 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Ya, dilaksanakan di waktu asar. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Nih, syarat melaksanakan sholat jamak takdim. Ingat, syarat yang bisa dikatakan atau dapat melaksanakan sholat jamak takdim. Yang pertama itu mendahulukan sholat yang lebih awal dari yang kedua. Sholat awalnya dulu, zuhurnya dulu, takdim dulu. Berniat menjamak sholat dan saat yang paling tepat untuk itu adalah pada permulaan sholat pertama. Kita harus niat-niat, kalau sholat jamak ini udah harus niat jamak dulu ketika di pelaksanaan sholat jamak yang pertama atau sholat pertama kita langsungkan. Yang selanjutnya yang ketiga tidak menyelingi antara dua sholat itu. Jadi berurutan. Habis sholat zuhur kita qomat langsung kita sholat asar. Dan yang keempat tetap dalam keadaan perjalanan atau bersyafar atau syafar saat mengawali sholat pertama hingga selesai darinya dan mengawali sholat kedua. Itu syarat melaksanakan sholat jamak takdim. Nah, syarat melaksanakan sholat jamak takhir, yang pertama biasa berniat menjamak sholat, yang kedua dilaksanakan secara berurutan, yang ketiga adalah jamak takhir atau mengakhiri pelaksanaan waktu sholat pertama di waktu sholat kedua. Jadi pelaksanaan sholatnya itu di waktu yang kedua. Sholat pertama itu udah habis waktunya, udah berakhir waktunya. Terus sama tidak menyelingi di antara sholat itu dengan yang lain. Setelah saya sholat itu qomat langsung sholat kedua. Tetap juga dalam perjalanan safar. Nah, tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap atau mukim. Kita tidak boleh jadi makmum ketika orang melaksanakan sholat zuhur, fardu zuhur biasa, bukan sholat jamak. Tidak boleh kita jadi makmumnya. Terus tentu perjalanannya tidak untuk maksiat dan kita tahu dalilnya bahwa ini sudah boleh melaksanakan sholat jamak. Sholat qashar, pengertian qashar itu apa? Meringkas. Apa yang diringkas? Yang diringkas yaitu jumlah rokaatnya. Yang boleh diringkas rokaatnya yaitu hanya yang memiliki 4 rokaat. Jadi diringkas 2 rokaat menjadi 2 rokaat. Apa saja yang boleh diqashar? Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Kalau maghrib tidak boleh, apalagi subuh. Kalau sampai diqashar subuh berarti sama saja tidak melaksanakan sholat. Hukum sholat qashar sama mubah, diperbolehkan dengan syarat orang-orang yang melakukan perjalanan. Syarat sahnya sholat qashar dalam perjalanan jauh, perjalanan bertujuan baik, tidak maksiat ya. Perjalanan itu akan menuju ke suatu tempat tertentu. Orang yang berjalan tanpa tujuan sekalipun jarak yang ditempuhnya jauh tidak dibenarkan mengqashar sholat. Dalam keadaan takut tadi ya, perang, hujan, angin topan, badai, diniatkan qashar sholat dalam hati. Sholat yang diqashar itu harus jumlah rakaatnya 4 rakaat. Tidak boleh bermakmum kepada yang orang tetap atau mukim. Mengetahui bahwa itu boleh melaksanakan sholat jamak qashar. Nah, tadi kan sholat jamak sendiri, pengertian sholat qashar sendiri. Sekarang sholat jamak qashar, sholat jamak dan qashar digabung, yaitu sholatnya digabungkan dan rokaatnya diringkas. Hukum dan syarat sahnya sama dengan sholat jamak dan qashar, yaitu harus melakukan perjalanan kurang lebih 90 km, perjalanannya tidak maksiat, berniat untuk menjamak qashar sholat, ya. Terus nih praktek sholat jamak takdim. Kita lihat tuh sholat jamak takdim zuhur. Jadi niatnya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an ilaihil asri adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Itu yang pertama niat. Terus mengucapkan lafaznya takbiratul ihram, sholat zuhur 4 rakaat, salam, berdiri, tidak usah zikir, enggak usah berdoa, kita qomat, langsung laksanakan sholat asarnya.
Nah, ini contoh salat jamak takdim. Salat asarnya gimana? Niatnya usalli faradhal asri arba'a rakaatin majmu'an ilaihi dhuhri adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Sama ya. Jadi niatnya, jadi dua salat itu tidak boleh diselingi. Praktek salat dengan qasar. Kalau qasar berarti harus ada bunyi qasran ya. Kita lihat ini usalli fardhu dhuhri atau asar atau isya raka'ataini qasran. Nah, saya berniat salat zuhur, asar atau isya 2 rakaat di qasar karena Allah Ta'ala. Jangan mentang-mentang 2 rakaat terus ditambahin doa kunut. Salah ya. Tetap tidak ada doa kunut karena kita meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Asal jangan subuh diringkas. Kalau subuh diringkas berarti subuhnya bolong. 2 dikurang 2 0. Jadi nggak sholat subuh. Kalau nggak sholat subuh itu berarti mengqasar sholat itu namanya. Baik, sampai pintar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi yang udah tahu ya. Berarti kita kalau niat sholat qasar, usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran majmu'an ilahil asri, sama ya. Yang penting harus ada kata qasran. Oke, itu saja pekerjaannya bisa kalian kerjakan di aplikasi sekolah yang sudah ada. Terima kasih. Kita bertemu lagi nanti di pembelajaran yang akan datang, yaitu tentang empati itu mudah, menghormati itu indah. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang salah itu terdapat dalam diri Bapak, yang benar hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.